Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkus, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam kata orang sekarang, natural of law bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan. Bahwa kalau begini, mesti begitu. Karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar. Beliau tanya, "Saudara, lagi apa tadi itu?" "Berdoa ya Khalifah." "Minta kepada Allah?" "Tentu minta kepada Allah." "Minta apa?" "Minta rezeki." "Sudah lama?" "Dari tadi habis sembahyang subuh." "Dapat?" "Belum." Ya memang kata Sayyidina Umar, "Inna sama la tumtiru zahaban wa la fiddatan." Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian. Jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin. Ya melawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup. Membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa. Dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah. Lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usahakan ini seharusnya tidak dipermudah. Walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya. Sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama. Sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah.
Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat. Tukang-tukang lamun kelas tinggi. Yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya. Orang sudah kemana-mana, kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan, jangan dulu dilepas. Artinya, idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, Pak, minta jajan, ada uang 200 rupiah. Sudahlah sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih. Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki. Entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan. Ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah menekankan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun. Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onassis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi. Ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja. Toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih mudah. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup. Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban, peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri. Kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Maidah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya
dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut. Yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gue wacok loh. Enak bener, gue lagi kalah, lu berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan? Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu di dengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa ini? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka. Tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda. Yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan. Dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah. Dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf. Di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata, saya hamba Allah, mulutnya. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah. Soalnya ngaku siapapun bisa. Tapi diakui atau tidak? Ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu. Masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah, pasar, taruhan. Habis tanah, ada rumahnya di pasar. Apalagi yang ada? Ternak unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri juga dipasangin. Judi.